Fondasi dari demokrasi itu adalah pendidikan. Atau memang itu watak dari dua manusia ini? Tukar tambah. Kan bangsat namanya itu. Oke, sekarang saya beri kesempatan kepada kita semua, terutama mahasiswa dan mahasiswi untuk bertanya. Dan saya harapkan sekali ada mahasiswi kita atau ada kelompok perempuan yang bertanya, ya, bisa gugat juga mengroki, terserah. Pertama, oke, Romatias sudah angkat lebih dulu ya, saya beri kesempatan. Silakan, silakan angkat tangan yang mau bertanya, silakan. Oke, pertama sudah Romatias, kedua dari mahasiswa, oke, Aven. Ketiga, mahasiswi ada? Cewek ada? Saya sangat berharap ada perempuan. Oke, kita beri 3 orang dulu, ketiga dari Romrus. Oke, kepada Romatias. Terima kasih Pak Rocky. Pertanyaan saya ditujukan kepada Pak Rocky sendiri. Saya hampir setuju dulu ketika Anda berkata Presiden tak bermartabat. Martabat itu hanya dikaitkan dengan seorang pribadi. Nah, dari sesuatu yang tidak bermartabat, jangan Anda paksakan untuk beretika. Nah, tadi diinformasikan bahwa kita tetap optimis. Pertanyaan sederhana, apa yang harus dilakukan sehingga optimisme ke depannya mendapatkan ruang agar tidak lagi terjadi munculnya figur yang tidak beretika dalam perpolitikan yang menyebabkan negara ini jatuh sakit parah. Yang kedua, ketika tadi Anda mengatakan demokrasi adalah pemerintahan akal, ini sesuatu yang sangat brilian. Dan saya teringat akan filsuf Karl Popper. Dia tidak percaya demokrasi sebagai kedaulatan rakyat. Karena rakyat bisa diarahkan hanya dengan bansos. Dan digiring sesuai dengan keinginan pemberi bansos. Nah, apa yang harus dilakukan agar bangsa ini tidak mengulangi lagi cawe-cawe dan menyebabkan negara ini terpuruk dalam kesakitan yang kita alami sekarang ini. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih, kita beri aplaus untuk Romatias. Oke, sekalipun Romatias meminta pertanyaan ditanggapi oleh Pak Rocky saja, moderator punya hak memberi kesempatan kepada keduanya. Setiap pertanyaan akan ditanggapi oleh kedua pembicara. Sehingga dua bicara kalau tidak diingat ya dicatat. Oke, tadi kepada Aven, baru kepada Romulus, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Hari ini kita mencoba mendiagnosis kesehatan RI. Bagi saya agak terlambat. Markus Misner, seorang peneliti yang sangat peduli dengan demokrasi Indonesia asal Australia, sudah mencium bau busuk demokrasi itu sejak 2009. Baginya, demokrasi itu sengaja dibuat busuk oleh mereka-mereka yang ada di dalam sistem yang adalah anti demokrasi. Dan mereka adalah bibit-bibit dari yang anti reformasi itu. Ini sengaja dibuat dengan tujuan apa? Dengan tujuan masyarakat merasa bosan dengan demokrasi itu sendiri dan akhirnya mengklaim bahwa demokrasi ini tidak cocok untuk Indonesia. Syukur-syukur kita masih pegang pada demokrasi sampai hari ini. Tetapi itu sudah busuk. Lalu kenapa saya bilang terlambat? Karena kita mendiagnosis kesehatan RI pasca 2024, pasca pemilu 2024. Sudah 15 tahun kita sudah mencium bau busuk itu.
pertanyaan saya, sebenarnya yang sampai sekarang yang tidak sehat itu siapa? Rakyatkah? Ataukah elit politiknya? Ataukah memang kedua-duanya? Itu satu. Kedua, kecacatan demokrasi ini itu terjadi karena para politisi sudah tidak mempedulikan lagi etika politik. Dan justru itu dilakukan oleh mereka-mereka yang kita anggap sebagai penjaga marwah hukum. Bagi saya, itu juga selalu datang terlambat. Karena apa? Karena mereka-mereka yang penjaga hukum itu selalu mendasarkan diri pada fakta dan bukti yang sangat valid untuk kemudian mempersalahkan mereka yang kalau kita curigai sebenarnya bersalah. Tetapi sejauh itu tidak mencukupi, akhirnya bisa saja mereka yang salah dianggap benar dan yang benar dianggap salah. Bagi saya itu terlambat sekali. Sehingga tidak salah, korupsi yang sudah dilakukan bertahun-tahun, beberapa tahun kemudian itu baru terungkap. Sudah sejauh mana, sudah berapa tahun, sudah berapa lama, sudah berapa banyak kerugian yang dialami oleh negara. Bagi saya, penanganan kasus untuk mencegah dampak yang lebih buruk, kita selalu terlambat. Itu kedua. Lalu ketiga, kalau kita mendiagnosisnya bahwa republik ini sudah sakit parah, tentu harapan kita mampu menyembuhkan dia kembali. Pertanyaan saya, apa obatnya? Kalau kita berkaca pada misalnya revolusi, itu selalu mendatangkan korban. Kalau kita berdasar pada misalnya etika derita dalam pembangunan PT Rel Berker, itu saya kira ada yang dikorbankan, ada derita atas nama pembangunan. Dan saya pikir kalau memang demikian, kira-kira dalam proses jalan penyembuhan pemulihan itu, kira-kira siapa yang akan menjadi korban di sini? Kalau memang ada korban, berapa banyak? Itu saja, terima kasih. Minta tanggapannya. Cek, oke. Terima kasih. Namanya tadi Frater Aven. Sebelumnya tadi Romo Matias. Sekarang terakhir Romo Rus. Perkenalkan diri juga Romo Rus. Saya lupa tadi memberi kesempatan perkenalan diri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Romo Rus, atau nama gaulnya Romo Pedro. Ya, waktu di Spanyol orang panggil Pedro, sehingga sampai di Indonesia juga masih dipertahankan nama itu. Baik, saya mau bertanya pandangan Pak Rocky dan Pak Edu. Saya sepakat bahwa negara kita lagi dalam kondisi tidak sehat. Dan menurut pandangan saya, pandangan pribadi saya, mungkin sejalan dengan kedua pembicara tadi, Pak Rocky dan Pak Edu, bahwa kita, Indonesia ini, sedang memasuki satu era kediktatoran. Tadi dikatakan oleh Pak Edu ini tirani ya. Lalu Pak Rocky katakan ini otoritarianisme. Saya mungkin pakai term kediktatoran. Dan yang saya mau sorot ini, kita masuk dalam satu era kediktatoran relativisme yang ditandai oleh krisis kebenaran. Relativisme politis, relativisme etis. Dalam politik tidak ada kebenaran, ada krisis kebenaran dalam politik kita. Itu membuat negara kita tidak sehat. Idealnya dalam republik negara demokratis, hukum itu seperti Pak Edu katakan, itu menjadi pilar utama untuk mendukung demokrasi itu.
tugas politik adalah mengatur hukum supaya kekuasaan itu terarah kepada bonum comune. Dan itu kebenaran yang harus kita terima dalam politik, tapi ada krisis kebenaran. Kebenaran direlativisir kepada tafsir masing-masing subjek, masing-masing komunitas, komunitas religius, komunitas politis, partai-partai politik. Ada satu krisis kebenaran dalam politik. Juga dalam bidang etika ada satu relativisme etis. Kita semacam gagal untuk merumuskan kebenaran etis universal untuk bangsa kita ini seperti apa. Karena kebenaran etis masing-masing itu jatuh dalam ya pendefinisian interpretasi masing-masing komunitas. Lalu kita seakan tidak bisa membangun diskursus untuk menemukan ada suatu kebenaran etis yang bisa memandu perjalanan bangsa ini supaya sehat. Jadi ada, itu pandangan saya. Kediktatoran relativisme politis dan relativisme etis. Saya minta tanggapan dari kedua pembicara terkait pandangan saya ini. Dan pertanyaan saya, kalau kita ingin menggagas optimisme, tetap menjaga nyala api harapan, kita tetap berharap bangsa kita ini tetap eksis atau akan jadi sampah seperti yang dikatakan oleh Pak Ruki tadi. Kira-kira apa yang harus kita buat supaya terjadi penyehatan demokrasi, penyehatan bangsa? Untuk apa yang harus kita buat supaya kediktatoran relativisme ini bisa ditumbangkan? Dan ini upaya merelativisir kebenaran ini bisa dilakukan oleh banyak orang, oleh warga negara, oleh elit politik, oleh komunitas-komunitas politik, komunitas religius, dan ini membuat bangsa kita tersehat. Kira-kira untuk menggantungkan harapan supaya bangsa kita tetap eksis, apa yang harus kita buat atau bagaimana pandangan Pak Ruki dan Pak Edu terkait dengan upaya-upaya konkret khususnya untuk kalangan akademisi supaya bangsa kita tetap sehat dan tetap eksis sampai selamanya, bukan hancur dan hilang akan jadi ampas seperti yang diramalkan oleh Pak Ruki tadi. Saya kembalikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Romo Pedro, kita beri aplaus. Saya bisa merangkum 3 pertanyaan ini dalam 1 pertanyaan sebenarnya. Apa yang harus kita buat? Silakan dijawab. Terserah. Oke, Bung Edu dulu. Dari mana pertanyaan, dari ketiga pertanyaan terserah dari mana saja dijawab. Kawan-kawan, ada 3 penanya yang menurut saya esensinya hampir sama. Karena itu saya mencoba meringkasnya dalam 1 jawaban. Pertanyaan kuncinya tadi adalah bagaimana supaya ada harapan. Saya jadi ingat akan Ernest Bloch. Ernest Bloch itu bicara tentang hope, tapi bukan utopia Thomas More, dia beda. Harapan dalam Bloch itu adalah harapan yang akhirnya memang mengacu pada kondisi sekarang. Jadi boleh dibilang harapan yang realis, bisa dikatakan seperti itu. Lalu bagaimana kita merawat ini? John Dewey itu pernah menulis tentang the eclipse of American democracy. Jadi dia menggambarkan atau mencoba meneliti mengapa pada tahun 1920-an Amerika Serikat mengalami kemunduran atau keberantakan demokrasi yang sedemikian parah. Akhirnya yang oleh Dewey dianggap sebagai kondisi gerhana demokrasi itu, atau gerhana publik, the eclipse of the public. Lalu Dewey dari situ dia membangun filosofinya yang dia tulis dalam Democracy and Education. Kurang lebih begitu dia punya bangunan argumentasi Dewey. Dia bilang bahwa fondasi dari demokrasi itu adalah pendidikan.
sebuah bangsa yang tidak serius memberi prioritas terhadap pendidikan, jangan pernah berharap bangsa itu bisa mengambil sistem demokrasi. Karena seperti yang dikatakan oleh Amartya Sen, demokrasi itu ya gambaran yang sederhana tadi, dari, oleh, untuk rakyat. Itu kan sangat prosedural itu. Tapi Amartya Sen bilang demokrasi itu adalah government by discussion, pemerintahan oleh diskusi. Sekarang pertanyaan saya adalah, ini dialamatkan ke parpol-parpol. Ada nggak diskusi dalam parpol-parpol? Is there any discussion? Is there any discourse? Is there any agora? Kalau dalam tradisi Yunani kuno itu, agora itu adalah diskusi-diskusi serius tentang yang hakiki dalam republik. Jawabannya nggak ada. Dalam parpol-parpol itu hanya ada order, ada perintah. Maka saya selalu beri gambaran, kalau ketua umum bilang 1+1 sama dengan 3, bisa aja nggak ada yang jawab dalam satu ruangan besar. Misalnya seluruh kader partai bilang, oh itu salah, nggak ada. Bisa mereka bilang, oke, bagus, pas, benar itu Pak, benar itu Bu, dan segala macam. Jadi letak soal kita sekarang itu, kenapa saya anggap sekarang Indonesia juga mengalami gerhana demokrasi, gerhana publik, karena memang pilar demokrasi yang adalah parpol-parpol tadi itu tidak secara serius memikirkan apa sih fondasi demokrasi. Ada seorang profesor, itu namanya Budiono Kusumohamidjojo di Jakarta. Dia menggambarkan demokrasi itu seperti mobil sport yang mahal. Karena demokrasi itu ini menyoal kebebasan, soal kemerdekaan, liberty. Tapi liberty ini, freedom ini adalah barang mahal. Dia model mobil sport, fiturnya canggih, mobilnya mahal. Dan demokrasi itu yang adalah mobil sport hanya boleh dikendarai oleh orang-orang yang punya isi kepala yang bagus, punya mental yang bagus, attitude-nya bagus. Nah, demokrasi kita sekarang itu, tadi ada pertanyaan soal siapa yang tidak sehat sekarang. Saya sambung ke sana nanti. Siapa yang tidak sehat? Rakyatkah atau siapa? Nah, saya mencoba mengambil jawabannya ini, bahwa yang tidak sehat adalah the ruling class. Para penganut teori elitis, itu Platon sendiri adalah penganut teori elitis. Lalu oleh Machiavelli dan trio pemikir elitis Italia, itu ada Vilfredo Pareto, ada Gaetano Mosca, dan Robert Mitchell. Mereka bilang bahwa teksnya kurang lebih sama. Dalam peradaban manapun, selalu the minority class rules the majority class. Kelas minoritas, kelas kecil, kelas penguasa, atau yang disebut oleh si Joseph Stiglitz, the 1% class will always be leading the 90% class. Jadi kelas 1% itu akan selalu mengatur kelas 99%. Jadi sebetulnya logiknya sama aja kan. Jadi peradaban itu selalu bersifat top down, bukan bottom up. Karena dalam sebuah republik, kelas penguasa ini adalah jantung, dan kegagalan Republik Indonesia tergantung kelas yang ada di istana sana itu. Yang mereka adalah kelas 1% tadi itu. Jadi menurut saya kalau ditanya sekarang itu, oke, lalu bagaimana jalan keluarnya supaya kita benar-benar bisa menjaga, maintain demokrasi kita secara baik? Saya ingat akan Baruch de Spinoza, atau disebut Benedict Spinoza. Dia bilang, gagasan dia mengenai demokrasi, dia bilang demokrasi itu lebih khusus demokrasi prosedural, elektoral. Demokrasi itu bukan soal siapa yang dipilih, artinya calon presiden, calon gubernur, bupati, legislatif. Di situ bukan di situ letak soalnya itu, bukan soal siapa yang dipilih, tapi siapa yang mampu memilih. Jadi ada implikasi dari pernyataan ini. Dia hanya mau mengatakan bahwa demokrasi atau di negara manapun hanya bisa mengadopsi demokrasi kalau majority warganya itu educated. Kalau majority warganya
survei terakhir ada berapa? 72%. 72% warga Indonesia itu hanya tamat kelas 7 ya, hanya tamat kelas 7. Itu artinya 72% bangsa ini dihuni oleh warga yang belum mampu memilih. Artinya kalau seekor kucing misalnya ditaruh di baliho calon DPR RI dari Perpol A misalnya, itu kucing itu bisa dipilih. Karena apa? Pemilih kita itu belum benar-benar masuk kategori pemilih yang mampu memilih. Tapi sebetulnya di balik gagasan Spinoza ini, dia hanya mau mengatakan bahwa sejalan dengan John Dewey, bahwa demokrasi dengan pendidikan itu semacam dua sisi mata uang yang tidak boleh dipisahkan. Dan karena itu menurut saya dialog-dialog seperti ini adalah bagian, dan saya bilang Pak Tony kemarin, saya inginkan supaya, saya bilang Rocky juga, kita pindahkan Lela Lero ini, taruh di tengah-tengah istana itu. Pindahkan Lela Lero, taruh di tengah-tengah istana, supaya istana itu digoyang terus dari bukit matahari ini. Karena apa? Harapan bangsa ini sekarang itu ada di orang-orang seperti kita ini yang memikirkan kondisi ketidaksehatannya itu. Jadi itu poin saya itu. Jadi menurut saya itu akan dielaborasi lebih jauh sama Rocky itu. Jadi deliknya ada di Dianti. Ini ada. Oke ya, terima kasih. Jadi mulai tumbuh kemarahan, tetapi seringkali kemarahan itu, kemarahan yang rasional maksud saya, dicegah oleh sejenis pesimisme. Tetapi kita belajar bahwa ada dimensi eskatologis dari setiap pesimisme. Hanya karena pesimisme maka kita pergi pada harapan-harapan eskatologis. Yang dalam filsafat disebut the ontology of the not yet. Sesuatu yang belum, dia adalah potensi. Tentu ada memori di belakang kita. Politics of memory tentang keburukan segala macam. Bahkan sampai detik kita bicara di sini. Tetapi kita digerakkan oleh politics of hope. Kata Heidegger, higher than actuality stands possibility. Lebih tinggi dari yang sekarang ada kemungkinan. Jadi itu yang menggerakkan sejarah. Kan gak mungkin kita ucapkan sekali lagi bahwa yang ada sekarang itu adalah prototip dari yang akan dia teruskan. Dan Pak Prabowo bilang itu walaupun kita gak mau ucapkan. Pak Prabowo bilang bahwa dia sudah dipilih oleh Jokowi sejak awal. Kalimat diplomatis kayak itu, kalimat yang sekedar menjilat kayak itu, atau memang itu watak dari dua manusia ini? Are they partner in crime? Tadi mahasiswa menyebutkan siapa namanya orang Australia yang dari Jerman itu, Metzner, siapa namanya tadi? Markus Metzner. Tiba-tiba kita pro Markus Metzner, yaitu sebelumnya dia itu pendukung Jokowi in optima forma. Bohong juga. Itu mengeluhkan Jokowi, membela Jokowi. Ini ada orang dari rakyat bawah mau mengucapkan kesejahteraan, karena itu sekaligus jadi buzzer Jokowi itu. Ya. Dan begitu banyak orang yang akhirnya berbalik arah. Padahal dia mesti kasih pertanggungjawaban dulu. Dalil dia di awal untuk mendukung rejim ini. Dari awal saya kasih poin negatif pada Jokowi. Dibujuk-bujuk saya bilang, saya punya bukan intuisi tapi I'm doing guesstimation. Saya menduga dan mengukur sekaligus guesstimation bahwa Jokowi ini akan menjebakkan kita. Saya bertengkar dengan teman-teman saya yang masuk KSP, masuk istana tuh. Mereka bertaruh rok. Kita bisa.
nggak bisa. Kalian itu, bukan Jokowi yang saya salahin, mereka yang membela. Saya bilang, kalian nggak punya kapasitas untuk bahkan menatap mata mantan-mantan jenderal Orde Baru di istana. Teten Mas Duki, Soekardi Rinaki, Romo Beni, segala macam itu bertengkar, Emi Habib, dan menganggap saya mempromosikan filsafat liberalisme at all cost. Saya bilang enggak. Kita tahu bahwa demokrasi kita terhalang karena kita tidak tuntas memilih istilah. Waktu kita mulai reformasi, seluruh mahasiswa di Jakarta itu memakai dalil harus ada perubahan kualitatif. Artinya revolusi, bukan perubahan kuantitatif yang kemudian akhirnya kita pakai itu reformasi. Atau bahkan terakhir dipakai istilah restorasi itu. Jadi di kepala kita dari awal kita ingin ada perubahan kimia, bukan sekedar perubahan fisika. Perubahan kimia dari rejim yang otoritarian pergi pada rejim yang demokratis. Yang kita sebut dalam teori transisi demokrasi, karena pada waktu itu semua mahasiswa, dosen segala macam gandrung pada pikiran yang nulis The Clash of Civilization, Samuel Huntington, pada teori yes Alfred Stepan. Ini akhirnya kita buka lagi literatur yang pernah kita belajar. Di zaman Orde Baru kita mempelajari bahkan Marxisme yang paling ortodoks untuk mengolah kemampuan intelektual kita, mengatakan tidak pada otoritarianisme. Tetapi pada waktu itu teori bahwa ada transisi demokrasi yang saya bantah dari awal itu. Transisi itu artinya, nih saya terangin secara dramatis ya. Transisi artinya keluar dari satu keadaan, satu ontologi, pindah pada ontologi baru. Itu kan namanya transisi itu. Kita mau pindah dari ontologi Orde Baru pada orde yang demokratis. Maka ada dua langkah. Keluar dari rumah Orde Baru, masuk ke rumah demokrasi. Yang terjadi sampai sekarang, kita baru keluar dari rumah Orde Baru, belum masuk ke rumah demokrasi kan. Kan musik jelas di dalam pikiran kita baru keluar dari rumah dan bahkan takut nyebrang ke rumah demokrasi. Karena ada sprindik dipegang oleh Jokowi. Karena ada oligarki yang menyodorkan BLT segala macam kan. Jadi secara mental kita baru keluar dari rumah Orde Baru, bahkan masih di halaman Orde Baru, dan gagal menyeberang ke rumah demokrasi karena takut akan ada masalah dengan istilah revolusi misalnya. Sebagai istilah aja dia sudah mencekam. Sekarang mana lebih berbahaya, istilah revolusi atau istilah ITE? Anda nyebrang, Anda kena ITE. Undang-undang yang menghalangi kita untuk mengucapkan sesuatu secara jujur. Saya kasih ilustrasi supaya ada sedikit pengalaman histori. Saya hobinya naik gunung. Satu waktu saya mau naik gunung Pangrango di Jawa Barat. Jalan, seorang petani yang kemudian saya tahu adalah kepala desa di situ. Pak Rocky, udah lama gak ketemu. Ya ini sekarang saya mau jalan ke atas. Ada soal Pak Rocky. Kenapa? Minggu lalu lahan tempat petani-petani ini di Cimacan, di Jawa Barat itu, bertanam kentang, wortel, jagung sedikit, sama apa namanya itu, tauge itu. Dia bilang begini, Pak, minggu lalu orang datang dan taruh di situ spanduk, ini adalah kawasan proyek strategis presiden. Petani-petani itu yang udah puluhan tahun hanya untuk mengolah lahan negara, itu lahan PTP, tiba-tiba membaca spanduk itu artinya bagi mereka perintah semiotik untuk berhenti menggarap tanah negara. Ini tanah negara, apalagi disebut situ proyek strategis presiden. Lalu Pak Tani itu bilang begini, kalau saya foto orang yang nanam baliho itu, yang masang spanduk itu, apakah saya kena undang-undang ITE Pak Rocky? Saya tanya, apa tuh ITE? Ya pokoknya yang bisa saya dihukum. Ini petani nggak ngerti apa itu ITE, tetapi istilah ITE, formula ITE itu dibenamkan oleh rejim ini pada publik untuk jangan bicara. Bagi dia kalau dia foto itu, dia upload, dia bisa dituduh balik oleh si
pemasang patok itu sebagai mencemarkan nama baik. Jadi hegemoni itu bekerja bahkan dari hal yang paling sublim, ITE, undang-undang tentang transaksi elektronik, yang sebetulnya dipakai dulu untuk menangkap money laundering memakai fasilitas internet. Sekarang dipakai untuk menangkap petani. Bayangin absurditas itu coba. Petaninya gemetar tanya sama saya. Jadi Anda lihat bagaimana hegemoni itu dipraktekkan bahkan dengan dalil yang sangat konyol. Ini adalah industri strategis presiden. Maka jangan ganggu artinya tuh. 2 minggu lalu kawasan elit di Pantai Indah Kapuk dinyatakan sebagai kawasan industri strategis presiden. Orang nggak boleh masuk di situ lagi. Padahal itu adalah milik dari oligarki. Swasta ada urusan apa dengan negara tuh. Baru kita mulai pelajari bahwa oh ternyata pemilik itu juga adalah investor di IKN. Tukar tambah. Kan bangsat namanya tuh. Yes. Jadi itu yang saya maksud bahwa pengetahuan kita artinya menimbulkan kemarahan. Kemarahan itu ingin kita salurkan melalui fasilitas elektoral, yaitu oposisi. Jadi kita paksa sebetulnya secara beradab. Kalau kita pakai doktrin siapa namanya Alexis Tocqueville, demokrasi is the habits of the heart. Demokrasi itu adalah kebiasaan dari dalam hati kita. Artinya semua orang sebetulnya demokratis tuh. Tetapi penghalangnya itu mau didobrak dengan cara apa? Revolusi, reformasi, restorasi. Tapi minimal kita kenali masalah itu. Setiap kali ada upaya untuk uphill kemarahan itu, BLT datang. Setiap kali ada upaya untuk melakukan perubahan politik secara sistemik 5 tahunan, tiba-tiba amplop beredar. Jadi itu keadaan kita, kondisi pembusukan itu. Tapi kalau Anda tanya apa yang mesti kita lakukan? Mari kita sama-sama mempercepat pembusukan itu. Political decaying. Itu intinya begitu dengan segala macam hal sebetulnya. Jadi itu tadi yang diterangkan di awal saya kasih kuliah tadi. Yang diucapkan oleh saudara, demokrasi itu ibarat buah bagus untuk kesehatan tubuh kita, tapi hanya lambung yang baik, yang sempurna, yang mampu mencerna buah itu. Pertanyaan kita di istana negara, di Senayan, di parpol, lambung macam apa yang mereka punya? Saya pastikan dia tidak punya lambung. Yang ada adalah tubuh mereka isinya usus semua. Dari mulut sampai ke rektum sama fisiologinya. Jadi lambung itu untuk mencerna, usus itu tempat pembuangan. Jadi saya cuma mau merumuskan itu sebagai sesuatu yang betul-betul menjijikkan. Tapi oke, saya kasih tadi bahwa higher than actually stands possibility. Satu energi eskatologis, satu energi secara imperatif untuk membebaskan seluruh manusia. Nah kalau momentum itu tiba, persiapan intelektual kita katakan kami punya cukup persiapan konseptual, persiapan intelektual untuk membuat kembali Indonesia bercahaya. Terima kasih. Terima kasih, Bu Romi. Termin pertama sudah selesai.